pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan pengertian dulu. Kemudian kita akan belajar juga tentang kepentingan hermeneutika. Lalu kedudukan hermeneutika itu di dalam eksegese ini. Dan nanti pada jam yang kedua kita akan masuk dalam metode hermeneutika yang pertama, yaitu keberadaan teks. Kita kembali dulu ke pengertian seperti yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, bahwa hermeneutik itu berasal dari kata Yunani hermeneuo. Arti kata ini adalah menginterpretasi, menjelaskan, menerjemahkan. Nah, kata ini berhubungan dengan cerita mitos Yunani, yaitu dewa Hermes. Nah, ini kita sudah bahas sedikit ya, bahwa sekalipun itu diambil dari mitos Yunani, tetapi karena pengertian dan makna hermeneutika ini sudah diterima luas di seluruh masyarakat dunia, secara khusus di dalam dunia ilmu pengetahuan, maka dalam pengetahuan teologi juga menggunakan istilah yang sudah lazim dipakai dalam dunia ilmu pengetahuan itu untuk dipakai menjadi salah satu istilah dalam pendidikan teologi. Ya, itu kita sudah bahas kemarin. Nah, dewa Hermes ini adalah dewa komunikasi yang bertugas sebagai pembawa pesan dari para dewa kepada umat manusia, ya, dan menerjemahkan bahasa dewa itu kemudian menjadi bahasa manusia, sehingga pesan-pesan dari para dewa untuk kemaslahatan manusia atau kebaikan manusia itu dapat tersampaikan. Kalau saya bandingkan dengan Alkitab, kita tidak percaya dewa, tetapi kita percaya Allah yang Esa. Kalau saya bicara Allah yang Esa, tentu dalam pemikiran kita Allah itu adalah satu-satunya, tunggal. Tidak ada Allah lain selain Allah itu sendiri. Yahweh Echad, ya, Tuhan itu satu. Atau kalau dia memperkenalkan dirinya, Ehye Aser Ehye, aku adalah aku. Dalam bahasa Yunaninya ego eimi, sesungguhnya aku yang adalah aku. Nah, itu pernyataan-pernyataan dalam bahasa Yunani seringkali dipakai ketika Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya. Sebelum Yesus menyatakan firman-Nya, Yesus menyampaikan pengajaran selalu, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Nah, itu kalau kita mendengarkan atau membaca sesungguhnya aku berkata kepadamu, itu sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, Ehye Aser Ehye, Yahweh. Jadi itu secara tidak langsung menyatakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Nah, tetapi ini tergantung kepada masing-masing orang Kristen ya, karena di dalam kekristenan itu ada banyak pandangan. Ada yang menyebutkan pandangan Trinitarian, Allah Tritunggal. Ya, ada 3 Allah, tetapi ada 3 pribadi, tetapi satu substansi. Tetapi ada juga yang menyebutkan dirinya itu sebagai pandangan oneness. Ya, kalau oneness itu Allah ya Roh Kudus, Allah ya Yesus, Yesus ya Allah. Pokoknya bukan pribadi yang lain lagi, ya pribadinya satu, cuman penyebutannya berbeda, tugasnya berbeda. Ya, terserah nanti siapa kita berada di bawah doktrin yang mana, ya silakan. Tetapi di sini Allah yang Esa itu di surga sana, di dalam tempat kediamannya itu punya bahasanya sendiri. Tidak seperti bahasa kita di
Alkitab menjelaskan bahwa di surga itu punya bahasanya sendiri yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Bahasa Allah itu bahasa yang tidak dapat dimengerti. Dan ada beberapa bahasa yang kita manusia itu tidak boleh menyebutkan atau menggunakan bahasa itu. Nah, itu Alkitab menyebutkan seperti itu. Nah, kalau Allah kemudian berfirman dengan bahasa yang bahasa asli surga, tentu kita tidak mengerti. Karena itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Dan dari bahasa manusia pun perlu dipahami lagi supaya mengerti maksudnya Allah itu seperti apa. Kadang-kadang kalau ada seorang dosen menyampaikan satu materi perkuliahan dengan bahasa yang jelimet, yang rumit, yang muter-muter, kita kadang-kadang bingung, ini Pak dosen ini maksudnya apa ya? Nah, kalau saya sendiri punya prinsip, kalau saya mengajar itu, saya berusaha menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Bahkan kalau ada istilah baru itu saya selalu memberikan penjelasan. Istilah itu artinya apa? Nah, salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, ya, dan dalam beberapa bukunya, dalam salah satu bukunya, Einstein itu katakan begini: orang yang pintar itu adalah orang yang dapat menyampaikan ilmunya dengan bahasa yang sederhana. Itu orang yang hebat, orang yang brilian, orang yang smart. Tapi kalau orang yang bodoh adalah orang yang menyampaikan ilmunya dengan bahasa yang susah dimengerti. Nah, jadi berdasarkan itu saya kemudian mengambil prinsip, oh ya, saya harus menyampaikan bahasa sesederhana mungkin. Bahkan kalau seandainya saya mengajarkan hermeneutik kepada anak-anak sekolah minggu, saya harapkan bisa mengerti bahasa hermeneutik saya, bahasa saya. Jangankan mahasiswa, anak sekolah minggu kalau saya ajar harus mengerti mereka. Jadi saya harus menerjemahkan ke dalam bahasa anak-anak sehingga mereka mengerti ilmu hermeneutika. Bisa nggak Pak? Bisa. Kenapa tidak? Oke. Nah, itulah Hermes ya, itu dewa Hermes ya, dewa yang memiliki tugas mengkomunikasikan, mengkomunikasikan bahasa dewa itu supaya mengerti. Nah, dari nama Hermes inilah kemudian muncul istilah hermeneutika, di mana dari ilmu hermeneutika diharapkan melalui metode-metodenya seseorang mampu menafsirkan. Alkitab ini adalah buku yang kita anggap sebagai buku kuno karena umurnya itu ribuan tahun. Kalau dalam perjanjian baru saja itu Alkitab umurnya kurang lebih 2024 ya, sesuai dengan umur Masehi, hitungan kalender Masehi dari 0 sampai 2024 kita sekarang. Tapi kalau kita merujuk sampai ke kitab Ayub, itu sudah kurang lebih hampir 3.000 lebih, bahkan mau ke angka 4.000 tahun yang lalu. Kitab Ayub ini adalah kitab yang paling tua dibandingkan kitab Kejadian. Tapi terletak di tengah-tengah. Kok bisa ya? Kitab paling tua tapi letaknya di tengah-tengah. Ya, kitab Kejadian kita anggap sebagai kitab pertama, bukan. Kitab pertama itu Ayub, paling tua. Ya, kenapa demikian? Ya nanti tanya sama dosen pengantar perjanjian lama ya, dosen introduksi perjanjian lama, nanti dijelaskan. Ya. Bukannya yang lebih lama itu Yunus? Oh bukan. Oh Ayub. Ya. Ayub. Ya, Ayub yang paling lama. Oke. Kemudian jadi Hermes ini bertugas membawa pesan, menyambung berita dari para dewa di gunung Olympus kepada manusia di bumi. Hermes juga dikenal sebagai dewa yang mengatur komunikasi, bahasa, dan interpretasi. Jadi ini tiga hal ini itu ada di dalam hermeneutika.
kita harus mampu mengkomunikasikan, kita harus memiliki kepandaian dalam ilmu bahasa, dan juga kita mampu memiliki teknik, metode, cara menginterpretasi. Interpretasi itu apa? Menafsir. Jadi kalau ada orang ngomong itu kita harus bisa menafsir, memahami apa yang dimaksudkan dari omongan orang itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang cewek bicara kepada cowok, aku padamu, kita langsung bisa menginterpretasi, aku padamu. Padahal kan sebenarnya bahasa itu bahasa yang bukan bahasa baku, bahasa yang salah. Aku padamu. Tapi kita bisa menginterpretasikan, oh berarti dia itu mau menyampaikan cinta, cuman agak sedikit malu-malu, jadi aku padamu aja lah, gitu ya. Dia berharap supaya yang ditaksir itu mengerti, memahami maksudnya aku padamu. Kadang-kadang kita juga lihat seorang cowok ya, ini cewek ini kalau dia cowok, kalau cowok gitu. Oh, kita bisa tafsirkan. Kayaknya dia ini lagi perhatiin saya ya. Bahkan mungkin lebih dari memperhatikan, tapi tertarik. Makanya matanya gini. Apalagi kalau kerling satu. Berarti dia itu lagi naksir. Loh, kalau kita pikir-pikir ya, orang itu kan hanya sekedar memejamkan satu mata. Apa artinya memejamkan satu mata? Tapi kita menafsirkan, oh dia itu tertarik dengan saya. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu selalu ditafsirkan. Lampu merah, kuning, hijau kita tafsirkan. Kita nggak perlu diajarin, ya hanya diajarin satu kali saja. Itu kalau ada lampu merah saja kita berhenti. Naik motor itu. Siapa yang suruh berhenti? Kok mau-maunya berhenti? Itu kan cuma sekedar warna. Kenapa kamu berhenti? Apakah sebuah warna itu mampu menghentikan laju kendaraanmu? Tidak. Nah, kita menafsirkan warna merah itu. Begitu juga dengan Alkitab yang umurnya ribuan tahun. Berbeda dengan bahasa kita, berbeda dengan cara berpikir kita, berbeda segala sesuatunya yang ada di dalam Alkitab itu dengan zaman kita. Maka kita perlu menafsirkan Alkitab ini menjadi firman Tuhan yang relevan dengan kehidupan kita sekarang, dengan bahasa kita, dengan pola pikir kita, dan menafsirkannya itu tidak boleh salah. Kalau kita menafsirkannya salah, maka nanti bukan relevan lagi. Tidak relevan. Nah, kalau tidak relevan untuk sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, nggak masalah. Tapi kalau itu sudah berkaitan dengan firman, berkaitan dengan kitab suci, berkaitan dengan Tuhan, salah sedikit saja, itu sudah hancur, berantakan hasilnya. Tapi kalau kita cuma sekedar ngomong salah tafsir, kita bisa benerin. Tapi kalau firman Tuhan salah tafsir, akibatnya apa? Masuk neraka. Kita salah ngomong dengan teman, paling cuma sekedar dimarahin. Salah ngomong Alkitab, masuk neraka. Nah itulah, makanya kita harus berhati-hati. Itulah pentingnya hermeneutika. Nah sekarang kita masuk di dalam mengapa hermeneutik itu penting. Nah hermeneutik Alkitabiah itu penting karena Alkitab ini teks suci bagi kita umat Kristen, dan bagaimana kita memahami, menafsirkan Alkitab itu yang pada akhirnya bisa mempengaruhi keyakinan kita dalam praktek kehidupan kita, etika kita, pola hidup kita, filosofi hidup kita, itu akan terpengaruhi oleh karena penafsiran-penafsiran Alkitab. Karena itu hermeneutik penting. Salah tafsir, hidup kita kacau. Salah tafsir, filosofi hidup kita salah. Salah tafsir, maka pola pemikiran, etika hidup kita salah.
Contoh, Yesus kemarin saya kalau nggak salah saya sudah singgung ya. Yesus berkata, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena zina. Lalu kemudian orang mulai menafsirkan, oh kalau begitu seorang suami boleh menceraikan istrinya kalau istrinya berzina. Maksudnya kalau istrinya ternyata berselingkuh, sudah punya suami tetapi masih main-main dengan laki-laki lain. Ya. Tapi kalau cuma sekedar main kelereng itu nggak apa-apa. Ya, main kartu sama laki-laki lain nggak apa-apa. Tapi tentu yang kita pikirkan main itu bukan main kelereng, main kartu, ya, main lompat tali bukan, ya, main yang seperti itu. Gitu. Dalam hermeneutik kita menafsirkan itu, mana kita tahu bahwa hal itu penting. Sebenarnya kemarin itu loh, pas Bapak kasih contoh tentang kata dulu kan, Tuhan Yesus naik ke atas bukit lalu dulu. Yeah. Nah, kan kalau kita perhatikan masih ada kan kata-kata yang lain, apakah cuma kata-kata kerja tertentu, kata-kata terpenting tertentu, atau semuanya kata yang kita tafsirkan itu? Ya, semua. Berarti sebenarnya Yesus naik di atas bukit. Berarti naik itu juga ditafsirkan. Kita harus tafsirkan, walaupun itu tidak terlalu penting untuk kita khotbahkan, tapi kita harus tafsirkan. Dan itu penting sekali untuk kaitannya dengan konteks di ayat itu. Yesus naik ke atas bukit. Sekarang pertanyaannya, pada waktu Yesus naik, itu kita harus pikirkan, pertanyakan, bukitnya seperti apa? Bukit yang terjal, bukit yang landai, bukit yang seperti apa? Kalau bukit itu terjal, berarti naiknya susah enggak? Susah. Kalau naiknya susah, pertanyaan berikutnya, capek enggak? Kalau capek, mau ngajar sampai berjam-jam, itu fokus enggak? Tidak. Yesus bagaimana? Fokus enggak? Fokus. Capek enggak? Capek. Secara manusia dia capek, tapi dia tetap fokus. Dapat pelajarannya kan? Dapat. Bahwa ternyata di dalam diri Yesus ada yang dinamakan pengendalian diri. Dia melatih tubuhnya sedemikian rupa, seperti kata Paulus, aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Jadi Yesus itu kalau kita perhatikan, ya, kesehatannya itu sangat prima. Dia naik ke atas bukit, sampai di atas bukit dia mengajar berjam-jam, dia tetap fokus. Itu kalau tidak dilatih nggak bisa. Kita dapat pelajarannya dari situ. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu kan kalimatnya itu kan kalimat yang seolah-olah tidak ada arti. Apa sih artinya berjalan? Berjalan ya cuma berjalan. Tapi kalau sudah di hermeneutika, sudah di eksegese, diolah, dia punya arti. Kamu lari-lari deh, satu lapangan, habis lari-lari kamu ikut kuliah. Yang kamu dapatkan apa? Segar, ngantuk, konsentrasi, atau blank. Kamu tidak melatih diri. Yesus melatih diri. Ya, bagaimana cara Tuhan Yesus melatih? Nah, ini yang Alkitab tidak pernah kasih tahu. Tapi kalau berdasarkan ayat itu, kita langsung bisa menginterpretasikan fisiknya Tuhan Yesus itu kuat. Karena ada keilahiannya. Belum tentu. Belum tentu. Keilahian Allah itu betul ada pada diri Yesus. Saya membuat satu konten video yang menyatakan bahwa keilahian Allah, jadi kepenuhan Allah, kepenuhan ilahi Allah, tidak ada ya?
Kepenuhan keilahian Allah itu ada pada diri Yesus sejak terjadinya konsepsi. Apa itu konsepsi? Pertemuan antara sel sperma dengan sel telur di dalam sebuah rahim seorang perempuan, Maria. Itu keilahian Yesus itu sudah keilahian Allah itu sudah ada pada diri jasmani Yesus. Jadi waktu dia masih kecil, balita, ya, anak, remaja, itu dia sudah Allah 100%. Tetapi kalau Yesus dalam keilahiannya itu terus kemudian dia menjadi manusia super, nah ini kayaknya tidak sesuai dengan maksud Allah. Karena Yesus bukan Superman yang kemudian dengan memiliki kekuatan jasmani terus dia bisa angkat mobil itu dengan satu jari. Ya, Superman kan gitu, dia bisa pukul tembok, hancur tembok. Nah, kekuatan jasmani Yesus bukan seperti Superman karena dia memiliki keilahian seperti itu. Contohnya misalnya tadi saya katakan Superman yang memiliki DNA dewa dari planet lain, atau contoh Hercules, campuran antara manusia dan dewa, kekuatan jasmaninya luar biasa. Yesus kekuatan jasmaninya tidak sama dengan Hercules, dia sama seperti kita. Perbedaannya adalah Yesus disiplin dan melatih dirinya sedemikian rupa sehingga ketika dia selesai berdoa semalam-malaman, besok pagi dia sudah pelayanan lagi. Kenapa? Karena dia latih fisiknya, latih. Bagaimana cara melatihnya? Alkitab tidak catat. Mungkin Yesus rajin olahraga. Bagaimana cara olahraga orang zaman dahulu? Nah itu kita harus gali lagi. Kita cari informasinya dari arkeologi. Baru nanti kita bisa pikirkan, mungkin Yesus olahraganya seperti itu. Tuh, 2, 3, 1. Mungkin. Tapi kita lihat bahwa ketika Yesus berjalan ke atas bukit, dia nggak capek, dia duduk, dia mengajar seharian, dia tidak capek. Itu berarti fisik Tuhan Yesus terlatih. Kalau kita jadikan Yesus itu adalah suri tauladan kita, teladan hidup kita, kenapa kita tidak rajin olahraga? Nah ini sudah interpretasi. Itu yang saya katakan bahwa setiap kata di dalam Alkitab itu semua harus diinterpretasikan. Bahkan satu titik pun tidak boleh dihilangkan dari kitab suci sebelum tergenapi semua. Tapi kalau sudah tergenapi boleh dihilangkan. Nah itu kan persyaratannya. Setitik pun tidak boleh dihilangkan di dalam kitab suci sebelum tergenapi. Kalau sudah tergenapi Pak, boleh dihilangkan. Ya. Alkitab itu, firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin. 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 Sekarang pertanyaan saya, firman Tuhan yang sekarang kita terima itu kekal apa? Duh, yang ketawa. Firman Tuhan yang kita terima, jika engkau ditempeleng pipi kananmu, berikan pipi kirimu, itu firman Tuhan. Kekal enggak? Firman Tuhannya kekal. Tetapi pemanfaatannya itu tidak kekal. Firman Tuhannya kekal, tetapi pemanfaatannya tidak kekal. Pak, tapi itu kan hanya berlaku di dunia Pak. Kalau kita di surga masa nama-nama. Nah, itu maksud saya. Jadi nggak berlaku selamanya Pak. Hanya waktu kita. Iya. Karena di surga kita sudah tidak punya musuh. Betul? Tidak ada musuh di sana. Kita punya musuh, kita sudah berdosa, dikeluarkan lagi dari surga. Kita nggak punya musuh di surga. Jadi firman Tuhan itu dia hanya nanti masuk di dalam database-nya surga. File firman Tuhan itu tersimpan di dalam
kekal dia. Tapi sudah nggak guna. Kenapa? Ya karena nggak ada musuh di sana yang mau menampar kita. Oke ya. Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kalau kita sudah di surga, ini kita semua sudah mati ini ya, Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, kita sudah sama-sama Tuhan Yesus naik ke surga, bisa nggak kita dikeluarkan lagi dari surga? Tidak, Pak. Tidak? Yakin? Yakin, karena kita kan mendapat keselamatan yang kekal. Kekal itu kan selama-lamanya. Oke. Tidak terbatas waktu. Iya, oke. Malaikat itu kekal enggak? Malaikat itu kekal enggak? Kekal. Dia di mana? Berdosanya di mana? Dikeluarkan enggak? Malaikat itu kekal. Lucifer itu kekal. Dia diciptakan Allah, tinggal bersama-sama dengan Allah. Lucifer itu berada di kanan Allah, di sampingnya Allah. Bukan jauh, jauh di sana itu Lucifer dari Allah itu bukan. Di samping berbuat dosa. Keluar. Tapi saya rasa juga itu nanti kalau kita di sana bukan dosa lagi kita pikirkan. Betul, bukan dosa. Malaikat itu diciptakan suci. Ada nggak pikiran dosa di malaikat? Tidak ada. Konsep dosa tidak ada. Itu sudah, malaikat itu tidak mikir lagi soal dosa, tidak mikir. Tapi bisa jatuh. Kita diciptakan mulanya suci, kemudian berdosa, terus disucikan lagi. Oke? Kemungkinan kita setelah bertobat masih berbuat dosa, ya faktanya memang begitu. Kita sekolah teologi, sekolah yang suci, ya kita masih berdosa di sekolah teologi. Malaikat tidak, dia diciptakan suci, tidak ada konsep dosa di pikirannya, tapi bisa berdosa. Apakah kemudian Tuhan katakan setelah malaikat Lucifer ini berdosa, maka tidak ada lagi dosa di surga lagi? Ada firman Tuhannya? Tidak ada. Berarti kemungkinannya bisa terjadi lagi. Tidak boleh asal ngomong ya, harus ada dasar Alkitabnya. Kalau kita hanya sekedar pikir, saya pikir Pak, saya rasa, oke, tidak apa-apa, itu asumsi. Tapi asumsi kita itu harus didasarkan pada Alkitab. Ketika kita menyampaikan pendapat, apalagi itu pendapat yang berkaitan dengan ilmu teologi, harus punya dasar. Seperti misalnya tadi Rahmat ya. Nah, Rahmat menyampaikan, tidak mungkin Pak, ya tidak mungkin jatuh dalam dosa lagi kalau sudah hidup di surga. Oke, mana ayatnya yang mengatakan itu? Nah, itu kira-kira contohnya seperti itu. Pak, saya bantu Rahmat boleh? Ya silakan. Saya ingat di Wahyu kalau misalnya nanti ada peterai dari Roh Kudus. Peterai itu kan sudah disegel. Setelah disegel itu jadi pertama diperbaharui dulu pikiran dan roh kita. Iya. Nanti kemuliaan Allah kan tubuh kita kembali ke kemuliaan Iya, Allah. itu tersegel. Oke, saya mengerti. Kita ini manusia yang berdosa, dimateraikan untuk menjadi umat pilihan Allah, disucikan, ya, dimateraikan untuk masuk ke surga. Ketika mau masuk ke surga, itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tubuh kita ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Yesus katakan apa? Kamu akan diubah menjadi seperti malaikat. Jadi pemateraian itu konsepnya sebelum masuk surga. Ketika sudah sampai di surga, kita akan diubah seperti malaikat. Nah, malaikat yang kita ini menjadi malaikat produk 2024
Oke, 2100 misalnya kita mati 2100, itu produk malaikat tahun 2100. Sedangkan dulu ada produk malaikat tahun sekian telah berbuat dosa, bahwa ada kemungkinan malaikat kita diubah menjadi seperti malaikat jatuh di dalam dosa. Tapi menurut saya Pak tidak. Kenapa? Itu Lucifer jatuh kan karena jadi berkuasa. Ayatnya? Kalau kita lihat di situ, bro. Ayatnya. Saya lupa Pak, tapi dalam firman kan dia itu malaikat pemuji kan? Iya. Malaikat pemuji. Iya. Siapa yang ngajarin dia berbuat dosa? Tidak ada. Dan bagaimana caranya dia berbuat dosa kalau tiba-tiba dia langsung dari suci terus langsung berdosa? Ya, karena kan dia kan terlalu disanjung oleh malaikat-malaikat bawahannya, sehingga. Nah iya, kok dia tahu bahwa dia itu bisa sombong? Siapa yang ngajarin? Nggak ada sih. Kalau nggak ada dia nggak bisa, dia tetap suci. Namanya juga kita ada keterbatasan di situ. Nah oke, kalau dia bisa berbuat dosa, nanti kalau kita menjadi seperti malaikat, ada nggak kemungkinan yang berdosa? Nggak ada. Itu mana ayatnya? Itu kan asumsi pribadi. Ada makalahnya, kamu pernah buat makalahnya dengan pernyataanmu? Belum pernah. Itu asumsi pribadi, nggak kuat. Argumentasimu nggak kuat. Jadi kalau argumentasimu tidak kuat, bagaimana argumentasimu itu bisa menjadi doktrin yang memperkuat imanmu? Nah ini sebenarnya teknik bagaimana kita berapologetika. Sekaligus kita belajar gimana caranya berapologetika. Nah, jadi ini kita sudah lengkap semuanya. Jadi saya lanjutkan lagi materi. Kita kehidupan itu kan biasa disebut juga kita kehidupan anak domba. Ya. Apa ayat ini bisa menolong saudara saya Rahman? Mana tadi? Kok hilang? Si ayat itu. Nah ini loh Pak. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Nah, sebuah dosa itu kan najis, kekejian di mata Allah. Coba kamu baca ya, atau kita lihat di sini. Kita buka Alkitab di sini. Di mana ini? Di Wahyu 21 ayat 22. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahaya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Oke, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Oke, ini tentang Yerusalem baru ya? Iya. Jadi dari sini melakukan kekejian dan najis dosa ini kan sesuatu yang najis, pokoknya sesuatu yang jelek. Ya, pokoknya dosa lah. Ya. Nah, jadi ada kemungkinan manusia nanti sudah Pak melakukan itu lagi Pak. Soalnya sudah gimana ya? Malaikat bolehlah kita anggap jatuh karena gini, dia itu cuma tercipta dari unsur cahaya. Nah, sedangkan manusia itu siapa yang bilang malaikat unsur cahaya? malaikat itu cahaya Pak. Bukan roh.
Saya ingat pun. Gini loh ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Ini kan kita bicara soal surga, gak apa-apa. Oke, kita bicara soal surga. Mari kita sekarang diskusi tanpa diskusi yang penuh sukacita gitu. Sekarang saya mau tanya, surga itu tempat yang suci dan kudus, setuju? Ya. Setuju. Ada dosa nggak di surga? Dulu pernah ada. Sekarang saya tanya, ada dosa nggak di surga? Harusnya. Kalau kamu mengatakan tempat yang suci, berarti tidak ada dosa. Sekarang saya tanya, iblis jatuhnya di mana? Malaikat yang pertama kali berbuat dosa itu jatuhnya di mana? Di Kenapa takut? Di sur. Lalu ayat itu bagaimana ceritanya? Di surga nggak ada dosa lagi. Malaikat jatuhnya di surga. Ya. Tapi Tunggu dulu. Malaikat itu berbuat dosa di surga. Itu bukan cuma satu menit ya berbuat dosanya. Lama. Seolah-olah malaikat yang berdosa itu tinggal di surga. Seolah-olah. Kenapa? Karena ketika Lucifer itu jatuh, ketika Lucifer itu berbuat dosa, dia belum dibuang. Tidak langsung dibuang. kalau ciptakan manusia itu. Tunggu dulu, sabar. Nah, apa yang dilakukan Lucifer? Dia menghasut, memprovokasi sepertiga malaikat di surga. Sepertiga malaikat di surga. Kalau malaikat di surga itu 1 miliar, berarti ada 300 juta malaikat berbuat dosa bersama dengan Lucifer. Di mana? Di surga. Pertanyaannya, pada waktu Lucifer memprovokasi 1 malaikat, butuh waktu enggak? Butuh. Kalau 300 juta malaikat, anggap saja waktu dia menghasut 1 malaikat itu 1 jam. Berarti ketika dia menghasut sepertiga, kalikan 300 juta, berarti 300 juta jam. 1 hari 24 jam. Berapa puluh tahun malaikat di surga berbuat dosa? Terjadi pemberontakan di surga. Puluhan tahun. Seolah-olah pertanyaan, seperti yang tadi saya katakan, seolah-olah malaikat yang berdosa itu masih tinggal di surga, menghasut sepertiga malaikat di surga. Setelah itu baru semuanya dibuang. Di surga katanya suci, katanya nggak boleh ada dosa. Lah ini tinggalnya lama di surga mereka. Dan Tuhan tidak pernah katakan tidak akan terjadi lagi seperti itu. Enggak. Berarti kemungkinannya bisa terjadi lagi. Saya percaya sih Pak, kalau Bapak di bumi seperti di surga. Mungkin bisa saja terjadi, tetapi kemungkinannya tidak seperti di dunia ini sih Pak. Menurut saya, Kemungkinan apa yang dimaksud? tidak separah kita berbuat dosa di bumi ini. Kan mereka berbuat dosa itu kan ada yang lebih tinggi dari mereka yang masuk seperti itu kan. Nah, justru juga kalau kita perhatikan manusia jatuh dalam dosa karena ulah dari si Lucifer tadi. Ulah dari dia. Oke, itu enggak ada masalah ya. Itu kan terjadinya di bumi. Konteks pembicaraan kita kan di surga. Yang kita sedang diskusikan itu di surga itu suci, tidak ada lagi kesempatan berbuat dosa. Lalu Bapak menyampaikan ini apa dasarnya? Mana ayatnya? Eksegesenya seperti apa? Tinggal lihat di YouTube. Saya sudah bahas. Saya sudah bahas di YouTube. Kamu tinggal lihat saja. Bahwa semua yang saya sampaikan hari ini itu ada penggalian eksegesenya. Bukan hanya
hanya sekedar ilusi saya, bukan hanya sekedar imajinasi. Nanti di surga mungkin kayak gini ya, kenapa dia jatuh, aduh bagaimana, oh mungkin begini. Gak ada mungkin, semua pakai Alkitab. Nah itu makanya saya sarankan sama kalian, kalau kalian mau menyampaikan satu statement teologi, gak boleh itu hanya asumsi pribadi, berimajinasi, oh mungkin ini ya, mungkin jawabannya gini, oh mungkin gini. Gak bisa, harus ada dasar Alkitabnya. Walaupun konsepmu itu, argumentasimu itu tertata rapi, bagus, seolah-olah kuat, kalau tidak ada ayat pendukungnya, nggak bernilai. Itu hanya percakapan warung kopi. Lanjut dulu Pak, nanti kita bahas yang lain. Soalnya kami masih kurang paham tentang hal ini, kami kan paham. Ya nanti itu sebenarnya bukan urusan saya ya, itu urusan sistematik teologi. Nanti kamu tanyakan pada waktu membahas tentang hamartologi, ya, tentang dosa, itu kamu tanyakan. Ketika bicara tentang surga, itu kan sistematik teologi, itu dosen-dosen sistematik teologi yang harus bahas. Tapi karena ini hanya memberikan contoh, tadi sebenarnya kan mengisi waktu kosong teman kita lagi cari spidol kan, tapi ya karena semangat jadi sedikit jauh ke sana. melenceng terus ya, tidak apa-apa. Nah, manfaat hermeneutika itu memberikan kepada kita satu perspektif untuk menafsirkan cerita dalam seperti misalnya contoh cerita legenda atau cerita-cerita teks lainnya. Ya itu bukan hanya di sekolah teologi, tapi di hukum ada hermeneutikanya. Di filsafat itu juga ada hermeneutika. Tapi pendekatannya, metodenya beda. Ya, beda. Jadi kita ini harus memberikan, harus bisa menemukan perspektif dalam menafsirkan suatu cerita atau satu legenda, menafsirkan Alkitab dalam konteks teologi, dalam konteks Kristen. Perspektifnya itu kita harus dapat, seperti contoh tadi pertanyaan dari Rahmat itu kan. Herman Pak. Herman. Ya. Herman, itu kan dibilang apakah berjalan itu juga harus ditafsirkan? Apakah semua kata? Ya kalau kata tersebut itu memiliki kepentingan di dalam memaknai sebuah ayat, wajib hukumnya untuk ditafsirkan. Seperti contohnya ketika kita baca Alkitab, Yesus naik berjalan naik ke atas bukit, naik pasti jalan kan ya. Apakah ini ditafsirkan naik? Harus. Karena setelah kita lihat ada kepentingannya untuk teks tadi. Dan akhirnya kita menemukan bahwa ternyata Yesus itu melatih tubuh jasmaninya. Dia memiliki kekuatan tubuh jasmani itu yang lumayan bagus. Ya. Tapi bukan Hercules. Nah, tadi kan pertanyaannya, apakah itu seperti Hercules? Tidak. Walaupun dia punya keilahian, dipenuhi oleh keilahian dengan kepenuhan keilahian yang sungguh-sungguh penuh gitu. Tapi dia bukan Hercules. Dia bukan campuran seperti Hercules manusia dewa atau Superman titisan dari dewa dari planet lain lalu jadi Superman, dia bisa angkat mobil dengan satu jari. Yesus manusia biasa, kalau dia tidak latihan ya tubuhnya bisa lemah. Buktinya dia tertidur di atas perahu pada waktu dia benar-benar capek. Saya punya statement apa gini Pak? Tuhan Yesus itu kan ini anaknya tukang kayu, otomatis dia juga selama ini di missing dia tahun-tahun sebelum Tuhan Yesus pelayanan ya itu kan dia bilang
kayunya kan besar-besar. Ya. Otomatis Tuhan Yesus itu badannya besar, tinggi. Nah, terus tapi meskipun badannya besar ya Pak ya, tapi kalau kekuatan manusia biasa, apa dia tetap bisa nanggung kayu salib? Maksudnya gini, badannya Tuhan Yesus kan hancur ya Pak. Waktu dicambuk juga itu kan dagingnya lepas semua. Nah itu masih bawa kayu salib yang begitu besar. Perjalanannya pun berkilo-kilometer kembali dari Pilatus ke Herodes, terus langsung ke Golgota. Nah itu apa kekuatan manusia biasa apa kuat? Aderai pun kayaknya nggak kuat. Kondisinya hancur soalnya. Kalau kita lihat dalam perspektif secara jasmani, ya, dari Tuhan Yesus itu, pada waktu dia disalib dan dia harus membawa 2 balok kayu yang cukup besar. Ada 2 penjelasan, ya. Penjelasan yang pertama kita bisa dapatkan ayatnya, ya, seperti tadi tukang kayu. Dia sebelum pelayanan di umur yang ke-30 tahun, dia sebagai tukang kayu yang sudah terbiasa mengangkat kayu-kayu yang berat. Jadi kalau hanya 2 balok itu nggak masalah buat dia, ya, nggak masalah. Itu yang pertama. Kalau kita menggunakan pendekatan yang kedua, bahwa ada kekuatan ilahi yang membantu Yesus, anggap sajalah ada malaikat. Tuhan kirimkan malaikat, Bapak kirimkan malaikat itu nopang jadi yang di bawah Tuhan Yesus yang tadinya berat itu jadi ringan gitu ya. Karena ada malaikat yang nopang. Bisa? Ataukah mungkin dari keilahiannya sendiri itu memberikan kepada dia kekuatan super secara jasmani? Bisa, Pak? Bisa. Boleh dipakai enggak Pak argumen? Enggak boleh. Kenapa? Gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya. Mau kita ngomong sehebat apapun, argumentasi kita untuk menolong supaya Tuhan Yesus itu memiliki penilaian yang hebat dari segi jasmani, kita mengangkat kemuliaan Yesus dari situ, gak bisa juga. Kenapa? Gak ada ayatnya. Nah itu kita harus melatih untuk tetap berargumentasi secara teologi. Harus punya dasar ayat firman Tuhan. Kalau enggak, itu hanya asumsi omong kosong yang hanya dibicarakan di warung kopi, saya bilang tadi. Hanya sekedar ngomong-ngomong sia-sia di warung kopi, enggak ada ayat pendukungnya. Tapi kalau dia melatih tubuhnya, dia memiliki kekuatan ekstra karena dia sebagai tukang kayu yang terbiasa dengan mengangkat berat, tafsiran itu masih bisa kita pakai. Kenapa? Karena ada ayatnya. Yesus tukang kayu, ada ayatnya. Gitu. Tapi Pak, sulit Pak kita bisa gambarkan. Yesus sudah mengeluarkan darah. Ya, tubuh darah itu sudah habis. Orang kalau kekurangan darah, dia akan mengalami kelemahan tubuh, kejang otot dan lain sebagainya secara fisiknya. Dalam ilmu psikis itu sulit bagi seseorang normal itu berjalan ke atas bukit Golgota dengan membawa 2 balok dalam kondisi sudah berceceran darah habis keluar dari tubuhnya. Tapi kenapa Yesus bisa? Nah ini saya mau nulis ini tapi tidak jadi nulis lagi, jadi duduk lagi. Lupa saya kalau nggak ada spidol. Jadi gini, tetap kita mengambil ayat ini, yaitu Yesus tukang kayu. Lalu bagaimana caranya kita bisa memberikan penjelasan yang seolah-olah itu adalah kekuatan magis, kekuatan supranatural yang membantu dia mengangkat 2 balok kayu dengan kondisi tubuh yang lemah. Ada penjelasan secara fisik. Di dalam tubuh manusia itu ada satu hormon yang disebut dengan hormon
adrenalin ini itu mampu memberikan kepada manusia kekuatan super. Kekuatan super yang tidak biasa dilakukan orang normal, tetapi dalam keadaan tertentu hormon ini itu bisa memampukan fisik manusia menjadi manusia super. Tapi ketika hormon itu habis, maka manusia itu akan mengalami satu kelemahan total dalam tubuhnya. Makanya orang-orang yang selalu menggunakan hormon adrenalin itu biasanya dalam tanda petik umurnya itu pendek. Karena dia menggunakan kekuatan ekstra dari seluruh tubuhnya itu untuk dipakai melakukan olahraga-olahraga ekstrim. Nah, ada kemungkinan bahwa di detik-detik Tuhan Yesus harus memikul salib, hormon adrenalinnya terpakai. Dan Yesus paksa hormon adrenalinnya untuk dipakai. Karena dia harus menanggung, dia harus menyelesaikan misi ini sampai di atas bukit Golgota. Sekalipun di tengah jalan dia dibantu oleh Simon, orang Kirene. Dia dibantu kan 3 kali dia jatuh. Sudah mungkin habis hormon adrenalin. Dia dibantu Simon Kirene. Pak, kita ingin mengangkat kemuliaan Yesus bahwa dia Allah sejati. Dia manusia sejati 100%. Berarti Yesus itu dibantu kekuatan ilahi. Boleh, tidak apa-apa. Boleh ngomong, boleh. Ada ayatnya ada? Tidak ada, Pak. Ini sudah berhenti. Ngomong-ngomong aja di warung kopi, tidak apa-apa. Tapi jangan ngomong di jemaat. Jangan ngomong di media sosial. Yesus pakai kekuatan ilahi. Kita jadi penyesat. Kenapa? Karena kita ngajarin tanpa ada dasar ayat Alkitabnya, walaupun itu positif. Saya mau tanya, Pak. Saya mau jawab. Bagaimana kita mengetahui bahwa maksud dari setiap kata atau ayat yang kita tafsirkan itu berdasarkan firman Tuhan dan merupakan inti dari firman Tuhan itu sendiri? Dan kalau kita lihat dari berbagai tafsiran-tafsiran para pendeta pun bisa salah. Bagaimana kita mengetahui bahwa yang kita tafsirkan itu suatu kebenaran? Iya. Kita seperti contoh tadi, kita sudah menemukan satu ayat, lalu kemudian kita tafsirkan, kita eksegese, kita gunakan metode hermeneutik, jadilah itu satu hasil tafsir. Ketika hasil tafsir itu sudah jadi, karena kita sudah mengeksegese, kamu harus meyakini bahwa itu benar dari Roh Kudus. Kenapa? Karena kamu menggunakan metode hermeneutik yang benar. Metode hermeneutik yang benar akan memimpin kita kepada hasil tafsir yang benar. Kenapa? Karena pada waktu kita melakukan hermeneutika, menggunakan hermeneutika, itu kita dipimpin dan diarahkan kepada buku-buku yang sudah teruji, yang valid, yang benar, dan yang teruji. Nah, buku-buku inilah yang kemudian akan menjadi sumber utama kita untuk menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Nah, buku-buku ini, buku-buku referensi yang seperti leksikon, dictionary, kemudian ada analytical, kemudian ada yang disebut dengan ensiklopedi, ya, dan buku-buku yang lain. Buku-buku ini dikarang oleh hamba-hamba Tuhan yang memiliki dedikasi pelayanan yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan ini menulis buku-buku ini untuk menjadi buku pedoman penafsiran yang nanti dipakai juga dalam metode-metode hermeneutik. Dan buku-buku ini sudah teruji. Oleh sebab itu, buku-buku itu
acuan menafsirkan Alkitab. Jadi kalau kita sudah mengikuti prosedur hermeneutika itu dengan benar, kita harus yakin bahwa hasil tafsirannya itu benar. Dan kita juga sebelum melakukan seluruh aktivitas penafsiran, aktivitas eksegese dengan menggunakan hermeneutik, kita kan harus berdoa dulu, minta supaya Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus mengurapi kita. Nah itulah, dari situlah kita yakin bahwa di samping kita juga menggunakan, di samping kita menggunakan rasio kita, tapi kita juga mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Kalau seandainya ada orang lain melakukan penafsiran di ayat yang sama dengan kita, dengan menggunakan metode hermeneutik atau eksegese yang benar, hasilnya jadi mirip nanti. Mirip-mirip. Kenapa mirip? Ya karena pribadinya beda, cara menulisnya, penggunaan bahasanya, gaya bahasanya, latar belakang orang itu bisa membuat sebuah penafsiran itu memiliki kekhasan tertentu. Khas untuk seseorang, khas untuk orang lain. Secara inti memiliki kesamaan hasil tafsir, tetapi penyampaiannya bisa berbeda. Tapi kalau dia tidak menggunakan hermeneutik atau eksegese-nya keliru, hasil tafsirnya itu bisa keliru. Hasil tafsirnya bisa keliru. Dan kita juga pada waktu selesai menafsir, kita harus menguji hasil tafsir kita. Dengan apa? Dengan buku-buku tafsir yang ada. Kalau buku-buku tafsir yang ada di sekitar kita itu ada buku A, B, C, D, E, itu mengatakan ini, sedangkan kita mengatakan itu. Nah itu harus ditanya, kenapa kok tafsiran saya berbeda dengan tafsiran para teolog pada umumnya? Ada dua kemungkinan, para teolog yang salah atau saya yang salah. Nah itu kemudian kita kembali lagi menguji. Nah hasil uji seperti ini itu akan pada akhirnya bermuara pada hasil penafsiran yang solid, yang benar. Itu lagi Pak. Ini mengenai kan sebagai kita di sini ada renungan pagi. Ya. Kita baca kita. Nah di situ kan ada unsur-unsur sesuatu yang bisa kita pahami tentang ayat yang kita baca itu kan. Ya. Itu dan masing-masing kita itu berbeda-beda. Ya. Apakah dengan itu bisa dikatakan benar? Tetapi kita yang kita maksud itu, yang kita pahami itu menurut pemandangan kita membangun diri kita sendiri. Apakah itu bisa dikatakan suatu kebenaran atau tidak? Nah ini tergantung. Karena kalau tidak nulis itu kadang-kadang apa yang mau saya sampaikan itu sulit untuk digambarkan. Jadi gini, ini ada beberapa sumber penilaian. Satu, otak manusia. Dua, si pengkhotbah, dia memberikan tafsirannya. Yang ketiga itu referensi lain, bisa kata orang, bisa buku dan lain sebagainya. Pada waktu seorang pengkhotbah menyampaikan Yesus Kristus Tuhan berjalan di atas air, terus kita pikir, saya pernah jalan di atas air, tapi saya pakai ski. Ini otaknya sini, dan di sini lagi. Ada, dia betul berjalan di atas air. Ada satu buku pernah kita baca, tapi buku itu katakan berjalan, Yesus berjalan di atas, Tuhan Yesus berjalan di atas air itu hanya sepersekian detik, bukan berjalan sampai 2-3 menit gitu, bukan, sepersekian detik. Itu bukan berjalan, menyentuh terus jatuh. Nah, jadi di dalam pikiran kita itu ada banyak sumber penilaian. Dan kita belum tahu di otak kita itu sumber penilaiannya benar kan? Jangan-jangan salah. Jadi ketika ada pengkhotbah berkhotbah, otak kita berpikir
kemudian dari situ kita olah khotbahnya, kita tidak terima mentah-mentah, kita olah, kita jadikan satu statement lain hasil dari pikiran kita dan pendeta itu, lalu jadi pikiran baru. Pertanyaannya, apakah pikiran kita sudah benar? Kalau pikiran kita salah, olahan itu salah, dan itu tidak memberkati, menyesatkan dia. Belum lagi kalau misalnya dalam kehidupan kita dengar pendeta A, B, C, D berkhotbah, masuk di otak kita. Hasil dari dengar-dengar khotbah, terus ada pendeta yang sekarang ini di hadapan kita sedang berkhotbah, diolah. Jadi ini pengkhotbah A, B, C, D yang sudah ada di otak kita berkhotbah, masuk di otak kita. Ini pengkhotbah yang di hadapan kita berkhotbah, lalu kita campur. Ini semua yang ada di otak kita hasil dengar khotbah, campur dengan khotbah baru, jadi penilaian. Pertanyaannya, benar enggak? Ya kalau pendeta A, B, C, D yang kita dengar itu khotbahnya benar, kalau khotbahnya salah, salah dong penilaiannya. Ngerti maksud saya? Jangankan sudah tercampur, khotbah yang kita dengar itu belum tentu 100% benar. Itu yang kemarin saya sampaikan di sini kan, belum tentu benar. Yang belum tentu benar kita olah dengan pikiran kita yang belum tentu juga benar. Sekarang saya tanya, pikiran kita belum tentu benar. Mari kita cek, apakah pikiran saya belum tentu benar? Ketika kalian masuk di sekolah teologi, kalian dapat ilmu teologi. Pernah tidak kalian temukan, ternyata salah ya sama selama ini saya pikir. Ternyata salah ya selama ini saya pikir. Ternyata ada sesuatu yang baru. Berarti kan otak kita ternyata selama ini salah konsepnya. Nah, konsep yang salah seperti itu kita pakai untuk menilai. Hasil penilaiannya benar atau salah? Salah. Seperti contoh satu, Tuhan Yesus berkata, "Aku mengutus kamu ke dunia ini seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala." Orang tafsir macam-macam. Karena itu kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka orang khotbahnya begini, saudara harus tulus. Kamu harus tulus seperti ular, seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya, kalian lakukan itu sebagai orang Kristen. Yesus mengajarkan ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena kita itu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Amin. 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 Pertanyaan saya, benar tidak khotbah? Salah. Betul Pak, itu kan cuma tinggal ngutip tadi Pak. Alkitab ngomong gitu, dia ceritakan seperti itu, dia sampaikan seperti itu di jemaat. Kok Bapak bilang salah? Salah. Kenapa? Karena yang dia pakai Alkitab bahasa Indonesia, bukan Alkitab bahasa Yunani. Karena Alkitab bahasa Yunani ngomongnya berbeda. Apa yang Alkitab bahasa Yunani bilang? Tidak jauh beda sebenarnya. Kamu diutus sebagai domba-domba ke tengah serigala-serigala. Jadi di dalam Alkitab bahasa Yunani, domba itu bentuknya jamak. Serigala juga bentuknya jamak. Serigala-serigala, domba-domba. Bahasa Indonesia tunggal, domba di tengah-tengah serigala. Bentuknya tunggal.
Maka orang kemudian menafsirkan, banyak pendeta hamba Tuhan itu menafsirkan, kita secara pribadi seperti seekor domba harus tulus. Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud seperti itu. Itu bahasa Indonesia, itu kan bahasa Indonesia. Kenapa kamu tidak belajar dari bahasa Yunani? Tidak baca dari bahasa Yunaninya? Karena kalau dari bahasa Yunani, domba-domba ke tengah serigala. Artinya apa? Kita itu diutus itu bukan sendirian. Kita itu diutus sebagai satu grup, sebagai satu tim. Karena bentuknya jamak. Karena itu, ketika Tuhan Yesus nasihatkan, tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, itu adalah satu tim, bukan pribadi. Beda enggak? Kalau pribadi dengan tim beda. Kalau pribadi gampang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, gampang. Tapi kamu bikin sebuah tim, lalu kamu bikin tim ini cerdik seperti ular, gampang enggak? Susah. Karena untuk sepakat dalam satu kelompok itu tidak gampang. Tetapi Tuhan itu mengutus kita sebagai satu tim yang cerdik, satu tim yang tulus. Tapi disampaikan di jemaat apa? Bukan tim. Yang diajarkan pribadi. Kamu pribadi harus cerdik seperti ular. Tuhan Yesus maksudkan tim yang tulus dan cerdik. Dikhotbahkan apa? Pribadi yang tulus dan cerdik. Itu beda. Sama saja kalau kita bikin garis, kalau di tukang kayu, dia kalau mau bikin garis itu, kalau mau potong kayu, dia harus bikin garis itu siku. Karena kalau tidak siku, sedikit saja miring garis itu nanti potongan kayunya miring. Dia nggak akan pernah bisa dapat presisi tegak lurus. Dia pasti gini, miring sedikit. Miring sedikit itu pengaruhnya besar. Misalnya gini, ini saya bikin garis, miringnya sedikit saja, 1 derajat, miring 1 derajat. Saya bikin tarik garis kemiringan 1 derajat. Di bagian sini kecil, ya jarak antara X dan Y jaraknya kecil. Tapi di bagian sana jaraknya semakin besar. Kesalahan yang kecil pada waktu yang lama dia akan menjadi kesalahan yang besar. Jadi jangan remehkan sesuatu yang salah sedikit. Menyampaikan firman Tuhan tidak boleh salah sedikit. Karena di masa depan kesalahan yang sedikit itu dia akan menjadi kesalahan yang besar. Saya pikir untuk hari ini kita selesai sampai di sini, dan nanti untuk selanjutnya saya akan kirimkan file supaya bisa dibaca atau nanti bisa lihat di YouTube untuk bisa bikin catatan kuliah. Kemudian minggu depan kita akan masuk dalam metode yang pertama, yaitu keberadaan teks. Kita akhiri dalam